Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayan Jaya, jurusan Ilmu Hukum NPM 2151106. Di sini saya membuat video untuk pemenuhan tugas mata kuliah Hukum Persaingan Usaha. Baik, langsung saja saya masuk ke pembahasan kasus kartel PT Yamaha dan Honda ini. Dalam kasus kartel sepeda motor di Indonesia, bahwa pada 2016 Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU menetapkan dua perusahaan produksi motor telah melakukan kartel sepeda motor skuter matic. Hal ini tertuang di dalam putusan perkara nomor 4 garis miring KPPU strip I garing 2016, di mana perusahaan produksi sepeda motor tersebut, yakni PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing yang biasa dikenal dengan nama Yamaha, dan PT Astra Honda yang dikenal dengan nama Honda. Dalam putusan KPPU nomor 4 garing KPPU SEPI garing 2016 berkaitan dengan penetapan harga yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan otomotif terkenal. Perusahaan-perusahaan otomotif tersebut telah memenuhi unsur dalam pasal 5 mengenai penetapan harga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelusuran kepustakaan dalam pengumpulan data. Hasil penelitian menyarankan perbaikan dalam meningkatkan pengawasan terhadap pelaku usaha, meningkatkan edukasi, serta diberikan ruang bagi pembuktian tidak langsung untuk perkara persaingan usaha tidak sehat Indonesia. Kedua, perusahaan tersebut terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana diuraikan dalam putusan nomor 4 garing KPPU strip I strip 2016. Pada putusan KPPU dijelaskan bahwa Yamaha dan Honda telah melanggar pasal 5 ayat 1 berkaitan dengan pasal tersebut. Yamaha dikenakan denda sebesar 25 miliar rupiah, sedangkan Honda dikenakan denda sebesar 22 miliar 500 juta rupiah. Analisis kasus. Analisis yuridis putusan KPPU penetapan harga dalam industri sepeda motor skuter matic di Indonesia dalam perspektif Undang-Undang Persaingan Usaha. Kasus posisi KPPU telah melakukan penelitian terkait adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Persaingan Usaha dalam industri sepeda motor jenis skuter matic 110-125 cc di Indonesia. Hal tersebut dilakukan karena ada indikasi terjadinya persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan pelaku usaha di bidang otomotif tersebut. Atas inisiatif tersebut, KPPU berhak melakukan penyelidikan atas perkara tersebut dalam ranah persaingan usaha. Kemudian, investigator yang telah ditunjuk oleh KPPU menemukan bahwa Yamaha dan Honda terbukti melanggar pasal 5 ayat 1 UUD Undang-Undang Persaingan Usaha tentang penetapan harga yang berdampak timbulnya anti persaingan sebagai berikut. Tindakan penetapan harga jual sepeda motor jenis skuter matic 110-125 cc di pasar bersangkutan yang dilakukan oleh Yamaha dan Honda menimbulkan kenaikan dan keuntungan Yamaha meskipun fakta angka penjualan menurun dan mengakibatkan konsumen tidak mendapatkan harga kompetitif. Atas laporan dugaan pelanggaran dari KPPU tersebut, Yamaha selaku terlapor terlapor 1 dan Honda selaku terlapor kedua melakukan pembelaan yang kesimpulannya sebagai berikut. 1. Tidak terbukti terlapor 2 sebagai pelaku usaha dan terlapor 1 sebagai pelaku usaha pesaing telah membuat perjanjian mengenai penetapan harga. 2. Tidak terbukti ada perjanjian penetapan harga mengenai barang berupa motor skuter matic produk terlapor 2 dan terlapor 1. Terbukti tim investigator tidak pernah melakukan survei pada pasar yang bersangkutan untuk skuter matic 110cc tersebut. Atau dengan kata lain, tidak ada salah satu alat bukti pun yang diajukan oleh investigator yang membuktikan bahwa terlapor 2 telah melakukan pelanggaran atas ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Persaingan Usaha. Oleh karena itu, tidak terbukti bahwa telah terjadi kartel penetapan harga oleh terlapor 2 dan terlapor 1. Selanjutnya, untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadi pelanggaran pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Persaingan Usaha, maka berikut merupakan analisis unsur-unsur dalam pasal 5. Pelaku usaha yang dimaksud, pelaku usaha dalam pelanggaran ketentuan pasal ini adalah terlapor 1, PT Yamaha, dan terlapor 2, PT Honda, sesuai dengan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Persaingan Usaha.
di mana pelaku usaha adalah setiap orang, perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum atau bukan, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia. Dengan demikian unsur pelaku usaha terpenuhi. 2. Perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian antara terlapor 1 dan 2 untuk menetapkan harga jual barang atau jasa, dalam hal ini yaitu sepeda motor roda 2 skuter Matic 110 sampai 125 cc yang harus dibayar konsumen. Perjanjian mencakup tertulis maupun tidak tertulis, termasuk tindakan bersama atau concrete action pelaku usaha. Dalam concrete action yang penting terjadi komunikasi. Definisi dari concrete action adalah suatu tindakan yang direncanakan, diatur dan disepakati oleh para pihak secara bersama-sama dengan tujuan yang sama. Telah terjadi perbuatan mengikat diri pelaku usaha terhadap pelaku usaha lain secara tidak tertulis atau concrete action yang dibuktikan dengan perilaku para terlapor, dan selanjutnya diperkuat dengan bukti ekonomi adalah implementasi penetapan harga. Berdasarkan alat bukti, terdapat kesesuaian antara fakta pertemuan di lapangan golf antara terlapor 1 Yamaha dan terlapor 2 Honda, komunikasi elektronik, serta bukti analisis penetapan harga sehingga adanya perbuatan penetapan harga benar terjadi. Dengan demikian unsur perjanjian terpenuhi. Yang ketiga, pelaku usaha dan pelaku usaha pesaing adalah pelaku usaha lain dalam pasar bersangkutan yang sama. Berdasarkan fakta dan analisis terkait dengan industri sepeda motor skuter Matic di Indonesia, Yamaha dan Honda berada pada pasar bersangkutan yang sama, sehingga keduanya merupakan pesaing satu sama lain. Dengan demikian unsur pelaku usaha. Keempat, pelaku usaha pesaingnya terpenuhi. Kelima, menetapkan harga atas suatu barang atau jasa yang dimaksud. 6. Dibayar oleh konsumen atau pelanggan adalah penetapan harga jual sepeda motor roda 2 skuter 110 sampai 125 cc terbukti berdasarkan perilaku terlapor sebagaimana yang telah diuraikan, dan selanjutnya diperkuat dengan bukti ekonomi adalah implementasi penetapan harga. Dengan demikian, unsur menetapkan harga atas suatu barang atau jasa terpenuhi. Pasal bersangkutan berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Persaingan Usaha. Yang dimaksud dengan pasal bersangkutan adalah pasal yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang atau jasa yang sama atau sejenis, atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut. Lalu ada analisis struktural. Analisis kasus yang menjadi analisis struktural adalah berdasarkan pergerakan konsentrasi dua perusahaan terbesar selama bulan Januari 2012 sampai Desember 2016. Diketahui bahwa pergerakan yang stabil dari periode Januari 2012 hingga 2016 dalam rentang 0,9 hingga 1. Kondisi ini menunjukkan bahwa industri kendaraan bermotor roda 2 memiliki struktur oligopoli ketat. Lalu ada analisis perilaku. Pada perkara ini yang menjadi analisis perilaku adalah berdasarkan analisis perilaku dalam pasar oligopoli yang di dalamnya ada pemimpin pasar atau leader dan perusahaan lainnya sebagai pengikut atau followers. Pemimpin pasar merupakan perusahaan yang memiliki pangsa pasar yang paling besar atau dominan. Kemudian terkait dengan penetapan harga, perilaku harga perusahaan follower akan mengikuti harga yang dilakukan oleh perusahaan leader. Strategi yang dilakukan perusahaan follower salah satu ialah menjaga harga relatif tetap sama dengan produk perusahaan leader dengan cara mengikuti setiap harga dari perusahaan leader. Analisis saya sejauh itu hanya itu. Lalu ada kesimpulan, tindakan kartel penetapan harga yang dilakukan oleh Yamaha dan Honda telah melanggar pasal 5 dan ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. KPPU dalam melakukan pertimbangan terhadap putusan nomor 4 KPPU 2016 menggunakan indirect evidence berupa bukti komunikasi dan bukti ekonomi. Penggunaan indirect evidence pada perkara kartel sepeda motor ini dinilai sudah tepat mengingat hadirnya otoritas persaingan usaha sebagai lembaga yang diperhitungkan. Maka pelaku usaha sebisa mungkin meminimalisir adanya perjanjian atau hard evidence. Namun yang terjadi saat ini di Indonesia
in then evidence masih belum diatur dalam perundang-undangannya untuk menegakkan persaingan yang sehat di antara pelaku usaha dan dunia bisnis dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan in the evidence perlu diperhitungkan dalam penyelesaian perkara kartel di Indonesia. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.